selamat datang di channel Chelsea Fan Indonesia, channel yang selalu menyampaikan berita terupdate mengenai Chelsea. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Karena setiap tanggal 10 dan 20, kami akan bagi-bagi jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan apabila Chelsea musim ini juara Liga Champions, kami akan adakan giveaway uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Keep the blue flag flying high. Once a blue, always a blue. Hubungan Chelsea, Spurs buruk. Sulit bayangkan Harry Kane berkostum biru. Chelsea sepertinya harus gigit jari dalam perburuan aset terpanas di Liga Inggris, Harry Kane. Kemungkinan The Blues mendapatkan Kane sangat kecil. Kane dikabarkan ingin meninggalkan Spurs. Tentu klub-klub besar langsung bergerak. Kabarnya dua Manchester langsung bersiap membidik Kane. Melihat pemain dengan potensi seperti Kane, tentu Chelsea tidak bisa tinggal diam. The Blues dikenal selalu bersaing merekrut pemain-pemain top. Kane salah satunya. Masalahnya, melihat riwayat Chelsea dengan Spurs, transfer Kane diyakini sulit terwujud. Chelsea mungkin punya uang untuk merekrut Kane, tapi bukan berarti transfer ini mudah. Menurut analisis K-Sport, Cafe Soheko, kemungkinan Kane hengkang dari Chelsea sangatlah kecil karena rivalitas dari dua klub London itu. Mengingat hubungan buruk antara Chelsea dan Tottenham, sulit membayangkan Kane bisa pindah ke Chelsea, kata Soheko kepada K-Sport. Pada tahun 2019 lalu, Chelsea bahkan tidak mau meminjamkan Michy Batshuayi ke Spurs. Jadi kecil kemungkinan Daniel Levy akan menjual Kane ke Chelsea. Tentu saja Chelsea punya uang untuk membeli Kane, bahkan jika harganya 150 juta pound, imbuhnya. Mengingat Kane sulit, Chelsea seharusnya melirik dua kandidat striker lainnya, yaitu Erling Haaland dan Romelu Lukaku. Keduanya masih mahal, tapi seharusnya lebih mungkin direkrut Chelsea. Musim lalu Chelsea fokus untuk merekrut pemain-pemain muda yang punya potensi jadi pemain top dunia. Dan tidak akan mengejutkan ketika melihat mereka habis-habisan mencoba meyakinkan Borussia Dortmund untuk menjual Haaland, sambung Soheko. Jika transfer itu sulit, maka Lukaku bisa jadi opsi. Chelsea nyaris merekrutnya pada tahun 2017 sebelum Lukaku memutuskan hengkang dari Manchester United. Dan Jose Mourinho pernah menjualnya ke Everton pada tahun 2014 lalu pada masa keduanya sebagai pelatih Chelsea tutupnya. Kepingan terakhir untuk Chelsea adalah striker top. Thomas Tuchel patut diapresiasi atas kerja kerasnya membangkitkan Chelsea. Bagaimanapun, The Blues terbukti berkembang pesat sejak kedatangan Tuchel pada Januari 2021 lalu. Tuchel berhasil menuntun Chelsea menembus 2 final dan mengamankan 4 besar Premier League. Melihat bagaimana situasi Chelsea ketika dia pertama tiba, terahan ini sudah cukup apik. Pemain Chelsea pun berkembang pesat jauh lebih baik daripada era Frank Lampard. Namun tentu masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki Tuchel. Salah satu kekurangan itu diyakini ada pada lini depan. Chelsea butuh striker top. Chelsea sekarang terbukti sudah jauh lebih baik daripada beberapa bulan lalu. Tapi bukan berarti pekerjaan Tuchel sudah selesai. Menurut analis K-Sport, Lewis Jones, masih ada beberapa PR yang harus dibereskan Tuchel untuk skuad Chelsea lebih tangguh. Tuchel sedikit bisa melengkapi kepingan terakhir Chelsea. Ini torehan fenomenal mengingat bagaimana Chelsea sangat krisis identitas di bawah Frank Lampard, kata Jones pada Sky Sport. Tuchel ingin timnya mengontrol permainan. Dengan gaya ini, mereka membatasi lawan untuk memberikan tekanan berlebih pada barisan 3 bek mereka. Singkatnya, dengan gaya pemain Chelsea yang sekarang, Tuchel membutuhkan striker top yang juga insting gol yang tinggi. Seharusnya Chelsea bisa mencetak lebih banyak gol andai para penyerang merasa lebih efisien. Gaya pemain Tuchel tidak menyuguhkan pertandingan indah di mana Chelsea akan menciptakan banyak peluang. Karena itu, kepingan terakhir yang dibutuhkan adalah merekrut striker kelas top, sambung Jones. Bedah kualitas Julian Weigl, anak emas Tuchel calon pesaing Jorginho di Chelsea. Thomas Tuchel dan Chelsea melanjutkan perburuan untuk menambah kekuatan skuadnya. Nama yang teranyar yang jadi incaran adalah Julian Weigl. Sektor tengah menjadi salah satu sektor yang akan dibenahi oleh Tuchel untuk membuat Chelsea bersaing dan menjuarai Liga Inggris. Sebagaimana diketahui, saat ini Chelsea hanya memiliki 3 gelandang tengah murni pada sosok Jorginho, Mateo Kovacic, dan N'Golo Kante.
Ketiga pemain dirasa tak cukup mengingat dua nama terakhir akrab dengan badai cedera dan nama pertama kerap menjadi sasaran lawan untuk melakukan blunder. Mengetahui hal tersebut, Thomas Tuchel pun melirik Julian Weigl, gelandang yang kini membela Benfica tersebut menjadi salah satu target utamanya untuk diboyong ke Chelsea. Selain Weigl, Tuchel juga melirik Declan Rice dari West Ham United dan Aurelien Tchouameni dari AS Monaco. Namun dua nama tersebut masih jauh dari kriteria yang dibutuhkan pelatih asal Jerman itu. Namun, Rice memiliki harga yang terlampaui mahal, yaitu hingga 80 juta pound sterling. Dengan Tchouameni yang dirasa akan dipertahankan AS Monaco yang memiliki kesempatan tampil di Liga Champions musim depan. Alhasil, Weigl menjadi alternatif utama mengingat harganya yang murah serta gaya permainannya yang dirasakan cocok memainkan skema Chelsea di bawah Tuchel. Lantas, seperti apa kualitas Julian Weigl sehingga Thomas Tuchel memprioritaskan untuk diboyong ke Chelsea musim panas 2021? Jika melihat rekam jejaknya, Julian Weigl pernah membela tim papan atas yaitu Borussia Dortmund. Gelandang asal Jerman ini membela Dortmund sejak 2015 hingga Januari 2020. Usut punya usut, Weigl sendiri datang ke Dortmund berbarengan dengan Tuchel yang ditunjuk menjadi pelatih di Borussia. Selama Tuchel menukangi Dortmund, Weigl menjadi pemain ketiga yang sering tampil sebanyak 94 laga di belakang Pierre-Emerick Aubameyang dan Roman Burki. Jika melihat posisinya, Weigl sendiri bisa bermain sebagai gelandang tengah atau gelandang bernomor 6. Dengan skema Tuchel menggunakan double six, maka jelas ia akan cocok berlabuh ke Chelsea. Namun ada dua slot gelandang bernomor 6 yang ada. Siapa pemain yang akan digantikan Weigl? Jika dilihat dari statistiknya, maka ia akan menggantikan atau bersaing dengan Jorginho. Weigl dan Jorginho memiliki kesamaan dalam gaya permainannya, yakni pada pengatur tempo permainan atau deep laying playmaker. Keduanya mengandalkan visi bermain dan kualitas operan. Untuk hal ini, Weigl dan Jorginho memiliki perbedaan yang tak begitu jauh dengan berpatokan penampilan keduanya musim ini. Weigl memiliki akurasi operan mencapai 91,01% dan Jorginho hanya memiliki 89,23%. Kualitas operan yang diberikan Weigl selama di Benfica sendiri terbilang cukup unggul ketimbang Jorginho di Chelsea. Operan lambung Weigl memiliki presentasi sukses sebesar 70,07%, sedangkan Jorginho memiliki presentasi sebesar 58,02% saja. Perbedaan paling ketara terlihat pada gaya bertahan keduanya. Sebagai pemain bernomor 6, baik Weigl dan Jorginho dituntut untuk andal dalam bertahan, layaknya gelandang bertahan pada umumnya. Dengan fisik yang lebih mumpuni, Weigl unggul dibanding Jorginho. Sebagai contoh, Weigl menang 56,8% duel di lapangan, sedangkan Jorginho hanya 51,5% saja. Sehingga dari sini bisa dikatakan bahwa Weigl sendiri siap bersaing dengan Jorginho merebutkan satu tempat atau peran sebagai regista di skema double six. Dengan kualitas keduanya, jelas bahwa Tuchel tak membutuhkan gelandang bertahan konvensional seperti Declan Rice dan hanya andal dalam bertahan namun tak bisa mendikte permainan.